Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cherry Octavia dengan NIM 2111210049, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Dengan dosen pengampu Bapak Adi Saputra, SOSI MPD, dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen dan kepemimpinan sekolah atau madrasah. Adapun subpokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama tentang pengertian manajemen sekolah atau madrasah, yang kedua pengertian kepemimpinan sekolah atau madrasah, yang ketiga konsep manajemen sekolah atau madrasah, dan yang keempat konsep kepemimpinan sekolah atau madrasah. Nah, sebelum mengetahui bagaimana konsep manajemen dan kepemimpinan sekolah atau madrasah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari manajemen. Manajemen sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, dari kata kerja manage, dari kata manus yang berarti to control by hand, yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan, menangani, mengelola, menjalankan, serta melakukan. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah atau madrasah. Nah, secara etimologi, kepemimpinan yaitu berasal dari kata dasar pimpin atau lead yang berarti bimbing atau tuntun. Nah, kemudian setelah ditambah katanya, ditambah dengan awalan pe menjadi pemimpin atau leader yang artinya orang yang mempengaruhi pihak orang lain. Jika ditambah akhiran dengan an menjadi pimpinan dan yang artinya yaitu orang yang mengepalai. Setelah dilengkapi awalan menjadi ke atau ditambah dengan kata ke di depannya menjadi kepemimpinan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu leadership yang artinya kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan atau pencapaian tujuan secara bersama. Stoner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai suatu proses mengarahkan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang selain berhubungan dengan tugasnya. Sedangkan menurut Freeman and Gilbert berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan sekolah bukan hanya sekedar mempengaruhi, memerintah, dan mengarahkan seseorang untuk mengikuti kita, tetapi lebih kepada menggerakkan orang lain untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara bersama-sama. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep manajemen sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan stakeholder dalam seluruh kegiatan melalui apa yang disebut dengan komite sekolah atau madrasah. Hidup atau matinya suatu organisasi sangat bergantung kepada semua kemampuan organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan staf. Maka dari itu dibutuhkan konsep manajemen sekolah yang jelas. Pertama, sekolah mengidentifikasi stakeholdernya. Yang kedua, sekolah mengidentifikasi stakeholder potensialnya. Yang ketiga, menganalisis harapan dan kebutuhan stakeholder. Nah, yang keempat, hasil analisis dan inventarisasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan visi sekolah atau madrasah. Yang kelima, setelah visi sekolah disusun, itulah yang menjadi kompas untuk mengembangkan sekolah atau madrasah. Nah, untuk yang keenam,
upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah atau madrasah yaitu harus mempunyai tujuan strategis untuk menata prioritas yang harus dikerjakan dalam mencapai visi yang telah dicanangkan. Yang ketujuh, setelah tujuan strategis telah ditentukan atau prioritas urutan yang akan dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana upaya lembaga dalam mengerjakan berbagai prioritas tersebut yang biasa disebut dengan strategi lembaga. Yang kedelapan, sekolah atau madrasah harus mulai memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan dikerjakan dalam upaya mencapai visi sekolah atau madrasah. Maka dibuatlah suatu rencana menyeluruh yang mungkin dapat diimplementasikan dan diyakini dapat berhasil. Nah, yang terakhir, keseluruhan tahap-tahapan teknis perencanaan manajemen sekolah dapat berjalan jika didukung oleh kepemimpinan sekolah dan budaya sekolah. Karena kepemimpinan dan budaya yang baik akan dapat mengelola perubahan yang dialami dan resiko yang ditanggung akibat perubahan itu. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan sekolah atau madrasah. Nah, dalam proses mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, maka diperlukan konsep kepemimpinan sekolah. Seorang kepala sekolah setidaknya memiliki 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kepala sekolah atau madrasah harus memiliki visi atau vision. Yang kedua, kepala sekolah atau madrasah harus mempunyai keberanian. Maksud keberanian di sini ialah keberanian mengambil inisiatif untuk mencari terobosan-terobosan baru yang kadangkala penuh risiko. Yang ketiga, kepala sekolah atau madrasah harus mampu bekerja dalam alam realistis, maksudnya bekerja sesuai kenyataan yang ada. Jika sekolah belum memiliki sumber daya yang cukup, maka kepala sekolah harus mampu menggunakan fasilitas yang ada. Yang keempat, kepala sekolah atau madrasah harus mampu menjadi pemimpin. Tidak sekedar memimpin legalitas, tetapi harus juga memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap orang-orang yang dipimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sekolah adalah sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan, contohnya seperti guru, dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.